Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Auliananda dan rekan saya Nur Laila. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul Product Life Cycle atau disebut juga PLC. Dan kebetulan saya sendiri adalah moderator dan pemateri 2 dan rekan saya Nur Laila pemateri 1. Tidak lama, langsung saja kita lanjut ke pemateri 1. Kepadanya saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Lela. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada moderator. Baik, langsung saja di sini saya ingin memaparkan mengenai siklus hidup produk. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan siklus hidup produk? Siklus hidup produk adalah sebuah proses berlangsungnya kehidupan produk. Jadi, seperti makhluk hidup, sebuah produk juga akan mengalami fase di mana ia diciptakan sampai akhirnya kemudian ia mengalami kematian atau penurunan jika tidak di-upgrade ya teman-teman. Nah, jadi apa saja sih yang termasuk pada siklus hidup produk atau tahapan-tahapannya seperti apa sih gitu kan? Yang pertama yaitu ada 4 tahapan. Yang pertama tahap perkenalan, yang kedua ada tahap pertumbuhan, yang ketiga ada tahap kedewasaan, yang terakhir tahap penurunan. Nah, di sini saya ingin menjelaskan satu-satu. Jadi yang awal dulu, yang pertama tahap perkenalan. Jadi apa sih maksud tahap perkenalan? Tahap perkenalan dalam sebuah produk yaitu di mana sebuah perusahaan menciptakan sebuah produk baru yang kemudian sebagai induknya, perusahaan tersebut sebagai induk, ia dituntut untuk memperkenalkan produk tersebut kepada para konsumen, kepada para masyarakat. Nah, ya logika, jika kita percuma dong kita menciptakan produk tapi tidak dikenal oleh masyarakat, ya kan? Nah, yang kedua yaitu ada tahap pertumbuhan. Nah, apa sih maksudnya tahap pertumbuhan? Dalam sebuah produk, di tahap ini biasanya produk sudah dikenal oleh masyarakat atau oleh para konsumen. Nah, biasanya juga di tahap ini produk sudah bisa membuat perusahaan tersebut mendapatkan keuntungan atau mendapatkan profit. Tapi di sini biasanya perusahaan-perusahaan lain atau pihak lain juga akan menciptakan produk yang sama, atau biasanya muncul pesaing-pesaing baru yang menciptakan produk yang sama. Nah, ini akan menjadi tantangan tersendiri untuk perusahaan tersebut. Yang ketiga yaitu ada tahap kedewasaan. Nah, biasanya di sini itu ditandai dengan tidak bertambahnya nilai konsumen, jumlah konsumen berkurang. Nah, biasanya ini mengakibatkan profitnya berkurang atau menurun. Nah, di tahap ini juga biasanya para perusahaan itu diharuskan atau mencari strategi-strategi baru atau strategi yang baik agar bisa menarik kembali perhatian para konsumen, agar produknya tersebut tetap berkembang gitu, tetap dikenal oleh masyarakat. Nah, yang terakhir yaitu ada tahap penurunan. Nah, biasanya pada kondisi ini produk perusahaan ditinggalkan oleh konsumen. Seperti yang saya katakan di awal bahwa biasanya di tahap ketiga atau tahap kedewasaan itu akan muncul pesaing-pesaing baru atau perusahaan-perusahaan lain yang menciptakan produk yang sama. Nah, ini kan menjadi tantangan tuh. Nah, biasanya di tahap terakhir memungkinkan produk tersebut mengalami penurunan minat para konsumen. Biasanya dampak dari tahap penurunan ini atau produk mengalami menurun ini biasanya otomatis profit akan menurun. Keuntungan perusahaan tersebut pasti akan berkurang. Yang kedua yaitu bisa jadi memungkinkan produk tersebut akan mati atau musnah diakibatkan karena tidak adanya lagi minat para konsumen. Nah, untuk tahap ini diperlukan strategi-strategi yang baik agar bisa produknya tersebut dikembangkan kembali atau diminat atau dicari lagi oleh para konsumen. Strategi-strategi perusahaan yang berdasarkan siklus hidup produk ada 4 bentuknya. Yang pertama yaitu strategi menyaring cepat. Nah, di strategi ini perusahaan akan menetapkan harga tinggi
Kemudian promosi gencar. Jadi maksud dari menetapkan harga tinggi di sini yaitu agar perusahaan dapat memperoleh laba kotor yang tinggi dari per unit produknya. Nah, maksud dari promosi gencar juga dimaksud atau ditujukan supaya meyakinkan konsumen tentang nilai produknya. Nah, promosi gencar juga ini dimaksudkan untuk mempercepat laju penerobosan dari pemasaran. Nah, syarat atau supaya strategi ini berhasil yaitu sebagian besar pasar potensial belum menyadari kehadiran produk. Yang kedua, mereka yang hendak membeli atau target untuk konsumennya juga mampu membayar harga berapapun. Mereka mau bayar harga yang tinggi. Nah, yang ketiga, perusahaan menghadapi persaingan potensial dan ingin membangun preferensi atas mereknya. Yang kedua, yaitu strategi menyaring lambat. Nah, jadi biasanya di strategi ini perusahaan akan menetapkan harga tinggi tapi dengan promosi yang rendah. Nah, maksud dari menetapkan harga tinggi yaitu sudah pasti perusahaan ingin memperoleh laba atau keuntungan yang laba kotor yang tinggi dari produknya. Nah, promosinya rendah juga di sini ditujukan atau dimaksudkan agar perusahaan tidak mengeluarkan biaya yang besar dalam melakukan promosi ini. Nah, syarat agar strategi ini berhasil yaitu yang pertama, luas pasar atau luas pasarnya terbatas. Yang kedua yaitu sebagian besar pasar menyadari keberadaan produk tersebut. Yang terakhir, pembeli bersedia membeli harga dengan yang tinggi atau harga yang besar. Kemudian persaingan potensial tidak nampak atau tidak kelihatan. Dilanjut, ada strategi penerobosan cepat. Nah, ini strategi yang ketiga. Nah, biasanya perusahaan akan menetapkan harga yang rendah tapi dengan promosi yang gencar. Nah, syarat atau supaya strategi ini berhasil yaitu harus yang pertama, ukuran pasar sangat luas. Yang kedua, pasar tidak menyadari kehadiran produk. Yang ketiga yaitu kebanyakan pembeli sangat peka terhadap harga. Yang ketiga yaitu strategi penerobosan lambat. Jadi di sini biasanya perusahaan akan menetapkan harga yang rendah dan promosi juga rendah. Nah, biasanya rendahnya harga di sini dimaksudkan supaya konsumen lebih cepat mengadopsi atau membeli produk tersebut. Nah, sedangkan rendahnya promosi dimaksudkan supaya pelaba perusahaan bisa dicapai dengan jumlah yang besar. Syarat atau cara atau ketentuan agar strategi ini berhasil yaitu yang pertama, pasar sangat luas. Yang kedua, kehadiran masyarakat atau konsumen itu menyadari atau pasar menyadari kehadiran produk tersebut. Yang ketiga yaitu pasar peka terhadap harga. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa biasanya konsumen atau masyarakat itu mencari yang harganya murah tapi kualitas juga ada, gitu kan. Nah, dari tadi kita sudah bahas mengenai siklus hidup produk beserta strategi-strategi perusahaan dalam hidup produk tersebut. Nah, jadi pertanyaannya sekarang bagaimana bisa LPC ini bisa terjadi atau siklus hidup produk ini terjadi? Nah, jawabannya itu biasanya diterima karena dari konsep perilaku konsumen atau yang biasa disebut dengan konsumen atau adoption proses. Nah, yaitu merupakan suatu proses di mana konsumen mengetahui keberadaan suatu produk baru setelah produk tersebut ada di pasar selama beberapa waktu, yang kemudian mereka menerimanya secara bertahap. Nah, menurut Rogers, tahapan-tahapan ini dibagi menjadi beberapa, yaitu menjadi 5 ya teman-teman. Yang pertama yaitu kesadaran. Tahapan-tahapan konsumen atau perilaku atau adoption proses itu ada 5 tahapan. Yang pertama itu kesadaran atau awareness. Nah,
Apa sih maksudnya? Yaitu konsumen mengetahui tentang adanya produk baru, tetapi tidak mempunyai informasi lebih mengenai produk tersebut. Yang kedua yaitu ada perhatian. Tahap kedua perhatian yaitu konsumen mendorong untuk mencari informasi mengenai produk tersebut. Jadi bisa jadi mulai tertarik, itu produk apa sih gitu kan, mulai mencari tahu. Nah, yang ketiga, yaitu penilaian. Jadi konsumen akan mempertimbangkan atau menilai untung ruginya mencoba produk baru tersebut. Kemudian yang keempat, percobaan. Jadi konsumen mulai tertarik buat mencoba produk tersebut. Nah, yang kelima yaitu adopsi atau di sini konsumen mulai menerima atau mulai mencoba produk tersebut. Nah, jadi kurang lebihnya seperti itu adoption proses atau perilaku konsumen terhadap produk baru. Nah, mungkin dari saya cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nur Laila atas penyampaian materinya, semoga bermanfaat. Dan lanjut saja untuk pemateri selanjutnya akan dipaparkan oleh saya sendiri, yaitu tentang mengukur status siklus hidup dari sebuah produk. Di sini ada 4 tahapan ataupun ada 3 poin penting dari mengukur status siklus hidup itu sendiri. Yang pertama adalah market volume, yaitu ditunjukkan dalam unit untuk menghindari distorsi akibat perubahan harga. Jadi dari sini sendiri ada beberapa periode atau waktu aset akan sangat aktif, sedangkan ada juga karena tender dituntut lebih cermat untuk mengamati kapan volume bisa terjadi. Kondisi ini pada umumnya ditandai dengan meningkatnya volatilitas dan pergerakan harga besar entah naik ataupun turun. Selanjutnya yang poin kedua adalah rate change of market volume, yaitu di sini sendiri bisa disebut ROC. Nah, merupakan cara yang lebih kompleks untuk menunjukkan tingkat pertumbuhan yang sesuatu yang negatif. Jadi ROC juga ini menghitung persentasi harga dari satu periode ke periode lainnya. Misalnya, ROC dengan periode 10 tahun yang akan datang dibandingkan periode 10 tahun dari periode sebelumnya. Selanjutnya, poin 3 adalah profit atau loss yang menggambarkan perbedaan antara pendapatan total dan biaya total pada setiap titik waktu. Selain itu juga profit atau loss ini sebagai pelaporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan, baik itu laba maupun rugi bersih itu sendiri. Adalah studi kasus, di mana ada 4 tahapan yang telah dijelaskan oleh rekan saya, dan selanjutnya akan dijelaskan bagaimana studi kasus dan kita mengambil produk yang namanya Apple. Yang pertama adalah tahapan perkenalan. Dalam produk Apple ini, pada tahap umumnya produk yang baru diciptakan belum dikenal dan diketahui oleh target konsumen, sehingga dibutuhkan pengenalan produk kepada target pasar dengan berbagai cara. Namun ini berbeda dengan perusahaan Apple. Sebelum melemparkan produk di pasaran, Apple biasanya mengeluarkan rumor tentang jenis produk yang akan dikeluarkan. Ini merupakan daya tarik yang besar bagi Apple itu sendiri. Di saat produk lain belum terkenal di pasaran saat launchingnya, namun produk Apple ini sudah terkenal terlebih dahulu dan banyak ditunggu kehadirannya oleh para konsumen. Dan
Jadi pada umumnya Apple akan langsung terjual habis di launching pertamanya. Ini pada tahap perkenalan di produk Apple. Selanjutnya kedua adalah tahap pertumbuhan, growth. Di sini Apple sendiri itu pada tahap ini konsumen sudah mengenal produk yang dikeluarkan perusahaan, adanya promosi yang dilakukan Apple semakin meningkat, jumlah penjualan dan laba yang diperoleh juga semakin meningkat. Pada tahap ini banyak penjualan dan distributor yang turut terlibat untuk ikut mengambil keuntungan dari besarnya animo permintaan pasar akan produk Apple, karena sudah terbukti sendiri kan produk Apple ini sangat membludak dan banyak diminati oleh masyarakat Indonesia ataupun masyarakat kita itu. Lalu yang ketiga adalah tahap kedewasaan atau disebut juga maturity. Di tahap ini produk perusahaan mengalami titik jenuh. Kenapa titik jenuh? Karena ditandai dengan tidak bertambahnya konsumen yang ada, sehingga angka penjualan tetap di titik tertentu dan jumlah keuntungannya yang sangat mungkin tidak sangat menurun, serta penjualan cenderung akan turun juga, dibarengi dengan melakukan strategi untuk menarik perhatian konsumen dan para pedagang, karena sudah banyak persaingan. Para pedagang mulai meninggalkan persaingan yang baru, tidak akan banyak terlibat karena jumlah konsumen yang tetap dan cenderung turun. Dan untuk menyikapi pada fase ini yang biasanya ditunjukkan dengan yang sudah berkurangnya permintaan akan produk Apple ini. Strategi yaitu memberikan potongan harga, diskon atau sale atau buy one get one atau promo-promo yang lainnya, dan itu meningkatkan atau menyikapi fase tahap kedewasaan ini. Selanjutnya adalah tahap penurunan atau decline. Pada kondisi decline ini, produk perusahaan mulai ditinggalkan konsumen untuk beralih ke produk lain, sehingga jumlah penjual dan keuntungan yang diperoleh produsen dan pedagang akan menurun drastis atau perlahan tapi pasti, dan akhirnya mati apabila perusahaan tidak menemukan strategi lagi yang bisa meningkatkan penjualan dan memperpanjang masa hidup produk, maka pada akhirnya akan terjadi penurunan ataupun produk tak akan laku lagi di pasaran. Karena kenapa produk Apple ini selalu mengeluarkan sesuatu yang baru, karena itu adalah alasannya agar tidak ada tahap penurunan atau agar masih tetap laku di pasar. Teman, selanjutnya adalah kesimpulan dari materi PLC ini, produk life cycle, yaitu kesimpulannya adalah hidup produk atau siklus produk merupakan sebuah gambaran proses kehidupan sebuah produk yang mungkin seperti makhluk hidup saja. Sebuah produk itu juga mengalami kematian ataupun kelahiran, ataupun penurunan, ataupun kenaikan, dan ada tahapan-tahapan yang dilalui oleh sebuah produk. Yang tadi yang telah dipaparkan oleh teman saya, yang ada 4 tahapan. Dan selanjutnya adalah, jadi bagaimana ketika kita mempelajari PLC ini, kita akan tahu bagaimana strategi-strategi untuk mengembangkan bisnis ataupun produk itu sendiri, yang dari tahap perkenalan sampai tahap penurunan. Dan ketika kita sudah mempelajari, berarti kita sudah ada planning bagaimana seharusnya. Mungkin itu saja yang bisa kami paparkan materi dari PLC ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.